Pilpres 2024 diulang. Jokowi salah tentang kita, bahwa dia meremehkan kita, bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Pansus DPR tentang Pilpres 2024 ini penting untuk kita gemakan, kita jadikan usulan publik yang luas. Hasilnya seperti apa ya nanti akan terproses sendiri. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain, itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm, tidak pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Kecewa atau bahagia? Lemah apa semangat? Oh, walaupun kecewa tetap semangat. Semangat apaan? Insya Allah kita bongkar bersama dengan Kang EF pada malam hari ini. Jumpa lagi di Kingmaker. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita ingin membangun peradaban. Dan alhamdulillah sebagai muslim terbesar sedunia, kita harusnya menjadi teladan dalam membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai moral. Kalau Anda bertanya, kapan satu bangsa itu dianggap ada? Maka jawabannya adalah moralnya. Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Satu bangsa, satu kaum dikatakan masih ada entitasnya sebagai sebuah bangsa jika masih ada moralnya. Dan moral tertinggi bagi satu bangsa, terutama bagi pemimpinnya adalah, apa moral tertingginya? Keadilan. Jika sudah tidak bermoral dan tidak ada nilai keadilan, maka apapun undang-undang, semua akan hancur. Dan jadilah tirani. Ujung daripada ketiadaan moral dan keadilan adalah tirani. Apa yang terjadi pada hari ini adalah sebuah fenomena yang perlu kita cermati. Dan alhamdulillah ada juga Ustadz Deden, ajangan kita dari Jawa Barat ini. Baik Ustaz. Yang tadi sudah memberikan materi tazkiyatun nafas. Supaya kita tidak melulu terbawa emosi dan agar rasional, dan yang kita konsumsi bukan hoax dan menyebarkan hoax, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Karenanya malam hari ini untuk mencerdaskan kita semua dalam rangka membangun peradaban yang utama, bersama kita sudah hadir Kang E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti itu Keep Talking. Keep Talking. Jadi KEEP, jadi Kang EF Talks. Ya. Jadi diikuti bagi yang ingin setelah ini mendapatkan narasi yang substantif, daging semua nggak perlu lama-lama, ikuti ya Keep Talking-nya Kang EF di YouTube-nya. Dan semua di situ ada yang penting-penting buat kita semua. Benar nggak sih terjadi TSM tuh sebetulnya? Langsung ya to the point ya. Saya pikir mau tanya Keep Talking. Ternyata TSM. Ya. TSM ini kan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pelanggaran kejahatan pemilu atau kecurangan yang tertinggi.
Jadi T-nya apa ya? Terstruktur. S-nya sistematis. M-nya masif. Nah, jadi TSM itu adalah kejahatan pemilu yang didesain. Melibatkan struktur dari atas sampai ke tingkat bawah yang diamankan oleh sistem direktif yang terjaga. Terjadi di banyak sekali tempat. Sehingga terpenuhilah T, S, dan M itu. Jadi menurut saya, sekarang ini, jika dilihat dari gejala di atas permukaan yang kita sedang saksikan, yang kita tonton, kita baca, dan seterusnya, ini jelas TSM. Jelas TSM. Jelas TSM. Tetapi, yang kemudian diperlukan sekarang adalah tantangan untuk membuat kesimpulan di atas permukaan itu terverifikasi, tervalidasi. Apa yang nggak boleh terjadi? Yang nggak boleh terjadi adalah para pengusung paslon, kalau pilpres, partai-partai pengusungnya, dan semua elemen kerja pemenangannya yang mau membuktikan TSM, itu tidak punya satu sindrom yang saya ingin sebut sebagai Prabowo Subianto Sindrom. Wow. Tajam nih, dalam nih. Prabowo sindrom lah kira-kira, Iya, TSM sindrom ya. Prabowo Sindrom itu begini, menolak hasil pemilu, menggugat lewat jalur hukum yang tersedia, tapi nggak punya bukti yang cukup. 2019 Itulah yang nih. disebut Prabowo Sindrom. 01, 03 itu nggak boleh punya sindrom itu. Sekarang kita menunggu pembuktian bahwa mereka memang punya kekuatan yang sama terstrukturnya, yang sama sistematisnya, yang sama masifnya untuk membuktikan TSM itu memang terjadi. Ini tantangan. Dan dalam demokrasi ini kompetisi yang terbuka. Kalau kemudian ternyata 01, 03 tidak punya kemampuan untuk itu, maka memang sistem kita bermasalah. Tapi jangan patah semangat dulu. Ini kan baru preambul ini, baru mukadimah pembicaraan ini. Masih banyak sekali hal yang bisa dikerjakan oleh bangsa ini. Berlapis-lapis. Dan itu menunjukkan bahwa perlawanan kita sama sekali belum selesai nih. Kalau Pak Jokowi sudah syukuran, kita selesai melawan, salah nanti Pak Jokowinya. Syukuran yang terburu-buru. Kita belum selesai melawan ini. Masih panjang jalan kita melawan dan masih banyak jalan yang mau kita ambil. Dan semua jalan itu mulia insya Allah. Dan semua jalan itu adalah jalan untuk menegakkan hak kita. Bukan untuk merusak hak orang lain. Apalagi untuk merusak haknya Jokowi sebagai presiden. Gak ada cerita. Kita nggak punya niat itu. Jadi menurut saya Pak Ustadz, TSM dilihat dari apa yang terjadi sekarang itu sudah sangat bisa disimpulkan. Iya. Tapi persoalannya pembuktiannya. Sekedar contoh nih Ustadz. Iya. Mungkin banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman yang terima kan capture atau video yang dikirim tentang masalah Sirekap. Salah satunya yang meminta coba buka ke kabupaten provinsi ini. Kabupaten ini. Buka di kecamatan ini. Sampai kemudian ketemu TPS. Coba bayangkan. Di satu kota. Ini kalau tidak salah di Kalimantan. Ada satu partai yang DPRD kabupaten kotanya tidak ada calegnya sama sekali. Ini partai yang seperti ini biasanya milih ketua umumnya terburu-buru. Ya, dalam hitungan hari sudah punya ketua umum gitu biasanya. Nah, tidak punya caleg. Masa di TPS itu di atasnya ada suara caleg. Lah kalau suara partai wajar, artinya ada yang nyoblos tanda gambarnya kan. Lah suara caleg nyoblos siapa? Calegnya nggak ada. Bayangkan itu baru di satu tempat. Kalau kemudian ada kekuatan yang bisa membuktikan itu terjadi di banyak tempat, itulah yang disebut sebagai masif. Kalau ternyata polanya itu sama dengan algoritma itu cara kerja penjumlahan, penghitungan, pengurangan, pembagian, dan seterusnya, yang dirancang sebegitu rupa, ternyata juga terlihat sama, artinya sistematis.
Ketika terjadi berbagai tingkat, terstruktur, udah TSM terpenuhi. Begitu. Jadi sekarang ini sebetulnya adalah tantangan bagaimana pelaku kontestasi, mereka yang berkompetisi, punya kekuatan atau enggak untuk melawan. Dan kita doakan bahwa ada kekuatan untuk melawan itu. Pelakunya siapa ya? Dan menggunakan infrastruktur yang mana? Dan jika memang betul TSM, terus efeknya apa sih ke depan? Ya, saya mau menjawab ini dengan cara berbeda, Ustadz. Ya. Menurut saya, tidak bisa orang seperti saya, warga negara yang tidak punya apa-apa. Artinya saya tidak punya aparat. Saya tidak punya kantor besar yang namanya istana. Saya tidak punya jenjang hierarki yang bertingkat-tingkat yang membuat perintah saya akan diikuti oleh semua orang di bawah. Saya tidak punya itu. Tidak fair kalau kemudian orang seperti saya suruh menunjukkan apa yang terjadi. Nah, menurut saya mari kita pakai jalan yang demokratis nih. Saya sebagai warga negara saat ini sudah beberapa hari sedang menuntut agar DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024. Pansus. Pansus. Ini bukan hanya hak angket loh. Saya ceritakan bedanya ya. Apa bedanya? Hak angket adalah satu hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif dipimpin oleh presiden tentang sesuatu yang sangat penting. Maka akan terjadilah perjumpaan di antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi presiden dengan aparaturnya, DPR sebagai lembaga DPR. Lalu kemudian terjadilah tanya jawab. Sejumlah pertanyaan harus direspon seperti permohonan pertanggungjawaban. Kalau pansus, panitianya dibentuk, dikasih waktu tertentu yang spesifik. Misalnya katakanlah 20 hari. Dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. Wih, udah ngasih tanggal nih. Saya udah ngasih tanggal nih, supaya konkret karena waktu kan terus berjalan nih. 25 Februari sampai dengan 17 Maret, itu 20 hari tuh. Kenapa 17 Maret? Karena penetapan hasil pemilu itu 30 Maret menurut jadwal KPU. Jangan sampai lewat itu. Artinya pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian akhirnya pada tanggal 30 Maret ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil. Pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR yang keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PD Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Kalau mereka kompak, sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak. Amin. Nanti saya akan mungkin cerita Ustadz beberapa komunikasi yang saya lakukan dengan beberapa pihak tanpa saya sebutkan namanya atas nama etika. Hanya untuk memberi informasi kepada publik bahwa nggak benar itu banyak sekali berita yang mengatakan ini sedang pecah, ini sedang ini dan seterusnya. Ya itu framing media ya. Iya framing media yang jangan sampai kita kemudian jadi korbannya. Nah kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholders. Jadi bukan hanya presiden dengan aparaturnya. Ya tentu saja presiden dan aparaturnya akan dilibatkan, dipanggil. Akan dipanggil Kapolri untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan anggota pansus. Apakah benar peristiwa ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Kenapa kepolisian membiarkan ini terjadi? Kenapa mobilisasi aparatur ini terjadi sampai setingkat ini? Kapolri yang harus menjawab. Kepala desa juga bisa dipanggil? Ya, ke Pak Mendagri. Mendagri dipanggil untuk menjelaskan banyak sekali hal. Panglima TNI dipanggil. Sutradara dan 4 orang ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Thoughts bisa dipanggil. 5 orang ahli hukum tata negara bisa dipanggil, termasuk Bang Yusril misalnya ada di situ. Tapi kan ada Profesor Denny Indrayana, ada Profesor Jainar Arifin Muhtar dan lain-lain. Jadi dipanggil itu. Gerakan-gerakan civil society yang berkait dengan pemilu, pelaporan kecurangan pemilu, kejahatan pemilu bisa dipanggil. Dan apa asiknya? Pimpinan pansus bisa mengatakan bahwa kegiatan panitia khusus ini terbuka untuk publik. Bayangkan 20 hari siaran langsung. Semua kebobrokan itu akan mengapung
di atas permukaan. Kalah tuh drakor tuh ya. Pada ibu-ibu. Dan kalau kemudian ini dilakukan Ustadz, kalau ini kemudian dilakukan, satu hal yang menurut saya jelas adalah kita membuat kanal atau saluran untuk orang-orang yang marah. Sehingga kemarahan itu tidak tumpah di jalanan. Sehingga kemarahan itu tidak menjadi kegiatan pengerusakan. Sehingga kemarahan itu kemudian berproses menjadi perlawanan, itu yang penting. Kesalahan kita sebagai warga negara atau sebagai umat seringkali adalah lebih senang marah, tidak suka melawan. Kalau marah itu jangka pendek, marah itu nggak punya agenda. Orang marah nggak bisa ditanya apa agendamu, nggak ada. Bakbuk dia pukul kita. Dan orang marah bisa diselesaikan dengan hadiah permukaan yang sesaat. Anak kecil marah, kita kasih permen selesai. Orang marah dikasih duit selesai. Tetapi orang melawan nggak bisa. Nah jadi kemarahan orang dikanalisasi menjadi perlawanan. Lalu kemudian potensi pengerusakan dan konflik kita perkecil. Kita kasih saluran. Akhirnya konflik itu jadi ekspresi cinta orang pada tanah airnya. Ini menurut saya lebih bermartabat buat bangsa ini. Bayangkan kalau pansus itu kemudian dibentuk, segera bekerja, kita akan menjadi bagian dari sejarah yang sangat penting. Tidak boleh ada presiden sehebat apapun dia menurut pendukungnya. Setinggi apapun tingkat kepuasan orang sama dia katanya. Tidak boleh dia dibiarkan melakukan banyak pengerusakan terhadap bangsa ini tanpa kita buka semua itu. Sehingga semua presiden setelahnya tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang serupa. Kita tidak punya dendam. Sekarang saya tanya, siapa yang punya dendam sama Jokowi? Oh ada. Oh masih. Ustadz, target. Saya nggak ikutan ya. Ini target. Pak Kiai Deden nggak dendam. Target dari pertemuan kita, forum kita malam ini adalah kita olah rasa dendam itu, kita timbun dengan rasa cinta tanah air, dan ekspresinya adalah perlawanan yang tidak berhenti untuk Jokowi. Mantap, saya mau tanya, marah apa lawan? Lawan atau marah? Mau marah terus atau melawan? Cakep. Nah tetapi begini, seringkali orang melawan itu kalah. Nah, salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Jadi yang terpenting buat kita adalah mari saling hormat pada posisi dan peran masing-masing. Dalam proses kerja perlawanan besar ini tidak ada superhero. Tidak ada pahlawan besar yang jasanya begitu besar, dia ada paling depan, tidak ada. Semua orang punya sumbangannya masing-masing, bahkan setiap orang yang berdoa di rumahnya dengan senyap. Jadi, rasa hormat di antara satu dengan yang lain, menurut saya itulah yang akan membuat semua orang gampang untuk berbaris. Saya ambilkan contoh. 5 partai yang kita harapkan itu kan bukan partai yang punya sejarah bermesraan begitu rupa kan? Iya kan? Kita kan tidak pernah membayangkan di masa-masa sebelum ini, Bu Mega sama Ustadz Salim misalnya, bertemu dalam pertemuan yang di dalamnya hanya ada senyum dan tidak ada ketegangan kan? Itu realitas politik. Tetapi ketika kemudian setiap kita bersepakat bahwa cinta kita pada tanah air dan keinginan kita untuk membersihkan sejarah pemilu 2024, menenggelamkan semua yang lain, kenapa tidak pimpinan 4 partai yang lain bertemu di rumah Bu Mega gitu? Bu Mega paling sepuh. Bu Mega yang paling duluan melawan loh. Kita hormati dan seorang ibu. Jadi kalau dikasih jatah Bu Mega itu jatahnya 3. Ketua umum partai yang lain 1 kan. Ibu, bapak kan begitu. Tanya aja sama Ustadz sama Kiai. Sahih, betul. Hidup ibu-ibu. Itu yang disebut yang 5 itu berbaris. Tapi kalau yang 5, jangan gitu dong, cari tempat yang netral. Wah itu udah tanda-tanda mereka nggak bisa berbaris tuh. Datang ke rumah Bu Mega 4 orang itu.
Iya kan? Pak Surya, ya kalah lah seniornya sama Bu Mega. Belum. Makanya kita omongin. Yang disebut mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, ya inilah prakteknya kan. Kita tidak bisa ketemu dengan satu-satu, ya kita omongin di sini. Siapa tahu nyampe kan? Amin. Saya yakin nyampe. Bayangkan kalau itu terjadi, maka banyak sekali hal yang bisa terjadi. Nah, yang disebut berbaris juga di antara kita. Berbaris di antara kita juga penting, karena biasanya kita itu lebih senang berkerumun daripada berbaris kan. Berkerumun itu jumlahnya banyak, tapi satu dengan yang lain tidak saling terikat, tidak punya kesepakatan tentang agenda besar yang sedang diperjuangkan. Kadang-kadang tahu alamat apa yang mau dituju, tapi nggak tahu trayeknya, gimana menuju ke alamat itu. Ya nggak akan sampai-sampai. Alamatnya palsu kata. Ya penggemar Ayu Ting Ting. Jadi ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Jangan-jangan di kepalanya Pak Jokowi itu adalah, itu orang biasa berkerumun tuh. Biarin aja mereka teriak-teriak sebanyak itu. Kerumunan kayak gitu mah gampang, cincai. Bisa saya selesaikan, mari kita buktikan Jokowi salah kali ini. Jokowi salah tentang kita. Bahwa dia meremehkan kita. Bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Bahwa dia menganggap kita marah padahal kita melawan. Menurut saya ini penting untuk diingatkan. Dan peringatan ini, ya terutama untuk diri saya sendiri, itu berlaku tidak hanya untuk pemilu 2024. Karena ini kontestasi panjang. Kalau nanti sudah ada takdir siapa yang menang, berdasarkan keputusan politik dan hukum yang resmi, kan kita tidak mungkin semua ramai-ramai pindah ke negeri lain kan. Loh, orang kita melawan begini karena cinta Indonesia? Nggak mungkin karena sebab itu kemudian kita pindah ke negeri yang lain kan. Tidak terbukti cinta kita. Maka menurut hemat saya, selepas ini siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden, kita belum tahu siapa yang akhirnya ditakdirkan Allah ya. Dan belum selesai menurut saya. Maka menurut hemat saya, sekalipun dia itu namanya Anies Baswedan misalnya, dengan Abdul Muhaimin Iskandar, sekalipun dia itu namanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD misalnya, maka tugas kita adalah terjaga supaya ketika yang bersangkutan hilap di ujung kekuasaannya nanti, kita enggak semendadak sekarang ngelawannya. Ini kan perlawanan dadakan kan. Kita di prank 9 tahun kan. Terus kemudian tiba-tiba kita harus melawan dengan kekuatan penuh karena dia keluarkan semua kekuatannya gitu. Nah jadi sebelum lanjut nih Ustadz, terakhir berkaitan dengan ini, pansus itu ketika dibentuk, ujungnya apa? Apa ujungnya pansus? Jadi pansus itu salah satu kelebihannya adalah dalam istilah bahasa Inggris namanya meriam liar, loose cannon. Meriam liar itu adalah dia bisa tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang tidak kita duga. Mendagri salah ngomong 5 kalimat itu bisa jadi persoalan yang bisa mengungkit soal yang lain. Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan harus dihadirkan untuk menjelaskan penganggaran bansos. Yang 2023-2024 besarnya 560, sekian triliun. Yang meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan kejadian 5 tahun sebelum ini dan 5 tahun sebelumnya dan 5 tahun sebelumnya. Saya sudah ungkap itu di podcast saya. Sekalian promosi sedikit. Iya. Jadi podcast saya itu adalah podcast perlawanan memang. Karena pertama kali tayang itu 18 Januari kemarin. Jadi yang sore ini beredar itu adalah episode ke-14 baru. Karena setiap minggu saya usahakan 2 atau 3 episode. Yang kalau dilihat isinya bukan mengendur malah makin kencang gitu. Karena saya merasa bahwa sekarang mumpung ada
perlengkapan, teknologi, alat komunikasi, dan lain-lain, kita bisa terhubung dengan sangat mudah, maka itu dimanfaatkan. Nah, kembali ke soal tadi, pansus itu bisa menjadi meriam liar ketika banyak sekali isu yang bahkan kita tidak tahu itu bisa muncul di pansus. Ujungnya apa? Ini saya mengatakan ini bukan dengan niat subversi, melawan negara gitu, bukan. Justru dasar kita adalah mencintai Indonesia. Ujungnya misalnya, nggak terbayangkan loh. Pilpres 2024 diulang. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi didukung oleh ketidakmampuan KPU untuk menciptakan sistem perhitungan manual dengan perhitungan digital yang saling tersambung. Sekarang ini kan tidak nyambung. Dan dengan sangat mudah dibuktikan. Padahal ini untuk pertama kali KPU menggunakan satu teknologi yang 5 tahun yang lalu belum ada. Namanya Artificial Intelligence. Teknologi Artificial Intelligence itu paling akurat untuk menerjemahkan isi C1 plano menjadi data numerik. Loh kok dengan teknologi paling canggih yang ada di dunia ini, salah semua, hampir salah mulu gitu loh. Itu artinya apa? Teknologi itu dinonaktifkan, dimasukkan algoritma yang membuat sistem perhitungannya memang akan keliru. Dan tiba-tiba saja rekap di tingkat kecamatan ini yang paling penting. Kalau kita mau berbaris, salah satunya adalah bersiap menjaga rekap kecamatan. Itu diundur, yang tadinya cuma beberapa hari, jadi sekitar 20 hari. Apa konsekuensinya? Saksi kan harus dibayar 20 hari. Belum, saksi juga lelah, apalagi kalau jumlahnya sedikit. Nah, hal-hal yang semacam ini harus dijaga, menurut saya. Jadi Ustadz, pansus DPR tentang Pilpres 2024 ini penting untuk kita gemakan, kita jadikan usulan publik yang luas. Hasilnya seperti apa ya nanti akan terproses sendiri. Bagaimana dengan hak angket? Bisa juga simultan? Oh ya, hak angket bisa digunakan pada saat ada pansus yang bekerja. Itu bukan pilihan berganda seperti kita ujian di masa sekolah dulu. Jadi kalau milih A nggak bisa milih B gitu, enggak. Jadi hak angket bisa digulirkan yang sudah didukung oleh 3 partai pengusung 01 untuk mendukung usulan PDI Perjuangan hak angket. Itu menurut saya kemajuan. Jadi artinya hak angket bisa jalan, pembentukan pansus dan proses pansus juga bisa jalan. Dua-duanya jalan. Mak-mak nih, ya. Kalau mau terlibat, itu kan berarti kerjaannya orang DPR aja. Ya. Kalau mak mau terlibat, di mana peran civil society di tengah berjalannya pansus atau hak angket itu? Ya. Di mana peran para pemuda, milenial, ya. Dan bapak-bapak ini di mana perannya? Ya, sekarang ini kita ada di zaman di mana satu dengan yang lain tidak terpisah dan satu dengan yang lain bisa menjadi jurnalis, pembuat berita dan lain-lain dengan kesulitan yang hampir dibilang tidak ada, hanya dengan punya masing-masing handphone. Jadi mari kita bedakan antara 3 fase dalam urusan pansus. Pengusulan sampai kemudian disepakati untuk dijalankan, itu fase pertama sekarang ini. Yang kedua, berjalannya pansus dalam waktu yang ditentukan. Katakanlah misalnya disetujui itu usulan 20 hari, 25 Februari sampai 17 Maret. Maka itulah fase yang kedua. Fase yang ketiga itu adalah ketika pansus sudah menghasilkan sesuatu dan kemudian harus didesakkan menjadi keputusan politik dan hukum yang punya kekuatan. Ini 3 fase yang berbeda. Di fase yang sekarang perencanaan menurut saya ya kita gemakan. Ibu-ibu yang punya medsos, bapak-bapak dan teman-teman yang punya medsos dan lain-lain sudah mulai bicara itu. Jangan lupa di dalam monitoring media sosial yang disebut sebagai percakapan, intensitasnya, besarannya, berapa banyak yang terlibat itu amat sangat penting. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Pansus Pilpres, jangan pemilu. Karena kalau pemilu nanti teman-teman legislatif akan terusik. Jadi kalau pansusnya pansus pemilu, legislatif kan ikut diobrak-abrik. Nah biarkanlah teman-teman legislatif mengurus, mengamankan dan menjaga hak mereka. Sambil proses perhitungan berjalan, kita urus Pilpres ini. Sehingga namanya Pansus Pilpres 2024, bukan Pansus Pemilu 2024.
Nah itu digemakan. Terus kemudian jadikanlah itu percakapan kita sehari-hari. Sehingga ketika orang meneliti atau orang menelisik misalnya Twitter, itu jadi trending topiknya, jadi trending di mana-mana dan seterusnya, itu sumbangannya besar itu. Ketika pansus itu berjalan, kita tidak jadi penonton. Sekalipun dalam bayangan saya ketika pansus mengatakan ini terbuka untuk umum, boleh dipublikasi, itu 20 hari siaran langsung tuh. Bayangkan, 20 hari siaran langsung isinya kebobrokan pemilu diangkat satu persatu. Menurut saya, gemakan semua yang ada di pansus itu untuk menjadi bagian dari perlawanan. Kita bertambah peluru banyak sekali. Banyak sekali yang tidak kita tahu, kita akan tahu. Jangan diam nonton, oh gitu, nggak cukup. Posting di Instagram, rekam videonya ketika seorang pembicara yang keren ngomong, sebar di TikTok dan lain-lain. Semua orang lakukan itu. Itu akan jadi revolusi media sosial di Indonesia. Dan kalau yang melakukan banyak, itu luar biasa. Dirty Voters, dalam waktu 8 hari, 7 hari, sudah 20 juta yang nonton. Bayangkan kalau pansus itu disiarkan langsung oleh 5 saja stasiun TV. Secara langsung setiap hari. Berapa puluh juta setiap kali tayangannya ditonton orang. Orang bisa sambil masak, sambil nonton pansus. Orang sambil ronda, nonton pansus. Ya kecuali ketika ada Liga Champion mungkin, ketika ada ini. Nah ini urusan-urusan yang kadang-kadang nggak bisa diganggu. Itu udah tabiatnya penggemar sepak bola itu. Tapi bayangkan, semua orang kemudian terserap energinya untuk menjadi penyelamat Indonesia ketika pansus itu mengharu biru kita. Aktifkan diri. Dan ketika sudah selesai, maka kita bisa bikin petisi yang lebih formal. Kita galang petisi di mana-mana. Petisi yang ditandatangani oleh semua orang yang sekarang dengan gampang diedarkan kan, lewat teknologi, untuk membuat tuntutan yang spesifik, nanti kita tuntut. Dengan hasil pansus seperti ini, kami warga negara Indonesia menuntut 1, 2, 3. Tanda tangan semua orang secara digital. Dahsyat itu. Ini yang dibicarakan Kang Ep, ini yang disebut barisan. Ya. Bukan kerumunan. Baru barisan di fase awal. Ya. Oke. Ya. Barisan fase kedua rencananya gimana? Nah, jadi ketika pansus ini sudah beres, saya sendiri termasuk orang yang belum bersedia, tidak ikhlas, tidak mau mengatakan bahwa pertarungan sudah selesai. Menurut saya belum selesai. Bagaimana mungkin selesai? Karena yang disebut pemilu itu adalah kampanye dengan segala prosesnya, pemungutan suara, penghitungan suara. Suara kita belum dihitung. Apanya yang sudah selesai? Sehebat apapun orang mengatakan quick count itu akurat, itu bukan sistem hitung pemilu. Alat prediksi hasil pemilu. Apakah quick count bisa keliru? Quick count bisa keliru, terutama sebab kelirunya adalah kalau C1 plano di TPS yang jadi sampel keliru. Jadi saya perlu beritahu nih, sistem quick count itu adalah satu lembaga quick count akan menarik sampel sejumlah TPS, misalnya 6.000 katakan. 6.000 TPS seluruh Indonesia, sistem samplingnya, pengambilan acaknya itu sudah ada, standar. Itu sudah standar akademik ilmiah yang diuji di mana-mana lah. Oke, tidak ada kekeliruan soal itu. Diambillah 6.000. Kalau dari 6.000 itu 2.000 TPS C1 planonya bermasalah, itulah yang dipindahkan oleh enumerator namanya. Petugas yang bertugas di TPS dari satu lembaga quick count. Surveyor lah, periset, tenaga quick count di TPS namanya enumerator. Maka dia akan pindahkan itu C1 plano yang hasil perhitungan di TPS itu ke dalam aplikasi quick count dia. Masuk, kemana masuknya? Ke lembaga quick count itu dan langsung ke televisi. Jadi zaman dulu, televisi itu dipasok sama lembaga quick count, kalau sekarang enggak. Link yang sama dibuka untuk TV. Jadi masuk ke satu lembaga, pada saat yang sama masuk ke TV, itu muncullah di layar. Itulah sistemnya. Nah, dengan sistem itu sebetulnya kekeliruan yang amat sangat merusak, amat sangat vital itu adalah kalau ternyata C1 planonya bermasalah. Nah, sekarang sudah mulai ditemukan kan C1 yang bermasalah.
Bahkan seorang kawan tadi di Gerakan Warga Jaga Suara menunjukkan ke saya beberapa TPS yang sama dengan C1 yang beda. Nah, ini harus hati-hati. Maka sekali lagi saya ingin katakan, dengan segala penghormatan saya atas semua hal yang berjalan, dengan lembaga-lembaga yang bekerja, orang-orang yang sedang berkhidmat sekarang, pemilu 2024 sama sekali belum selesai. Karena suara belum dihitung. Suara baru dipungut dan belum dihitung. Kan pemungutan suara, berarti suaranya dipungut. Suara baru dipungut, belum ada penghitungan suara. Setelah penghitungan suara, pengesahan terjadi, barulah kita sebut pemilu selesai. Baik. Kalau tidak ya belum gitu. Minum dulu Pak Ep. Ya. Nih, Pak Ustadz tahu saya terlalu bersemangat. Iya. Quick count itu apa sih? Kata Pak Anies. Kayak orang periksa darah. Ada pasien. 12 jam sebelum saya ambil sampel darahnya. Kan quick count itu ngambil sampel ya. Jadi ketika kita periksa darah kan mewakili keseluruhan kondisi tubuh. Benar nggak itu? Benar kan? Jadi quick count itu sama dengan periksa sampel darah. Tapi masalahnya, harusnya kan 12 jam sebelumnya puasa dulu. Ini enggak. Pasiennya dikasih daging, kolesterol. Ya. Disuruh minum yang manis-manis. Hah? Minum susunya yang manis-manis gitu. Apalagi? Menjelang pasien ini saya ambil darahnya, saya kasih lihat duit di depan matanya, langsung saya ambil darahnya. Gitu. Kira-kira hasil darahnya sesuai dengan kondisi tubuh yang sebenarnya atau gara-gara sudah saya rekayasa? Gitu melihat quick count kira-kira. Jelas ya? Ini gampangnya melihat quick count, kata Pak Anies itu kayak begitu. Kalau mau lihat normalnya seseorang diambil darahnya, suruh puasa dulu 12 jam. Ya, jangan dibombardir, kasihan gak pasiennya? Datanya menjadi objektif gak? Gak objektif, itulah sebetulnya yang terjadi dengan quick count. Hah? Iya kan pasien itu udah saya kasih makan yang enak-enak, sama dagingnya kolesterolnya naik gitu kan. Saya kasih minum manis gitu ya. Menjelang saya periksa segini duit di depan matanya gitu kan. Gimana kondisi batinnya itu? Ya, langsung saya ambil darahnya kira-kira. Ya seperti itulah gambaran quick count hari ini. Artinya apakah ini menggambarkan orang Indonesia secara keseluruhan dengan pilihannya? Tidak. Disinilah pilihan bermoral dengan pilihan yang dibumbui dengan tekanan dan imbalan. Jadi sampel darah yang saya ambil tadi sebetulnya bercampur dengan tekanan enggak? Makan ya, awas kalau enggak makan. Enggak saya kasih uang nanti. Sesudah saya kasih uang, ini kan imbalan nanti nih. Ya, akan ada balas jasa. Apalagi kalau sampai dokter-dokternya saya ancam juga untuk semua kasih itu. Pasien di rumah sakit kamu. Yang kasihan sebetulnya pasien-pasien rumah sakit jiwa, Pak. Dan pemilihnya banyak ke sana, Pak. Pasien-pasien rumah sakit jiwa ini telah diteliti pemenangnya ke sana. Ini supaya Kang Ep istirahat minum dulu ya. Dikasih intermezzo yang berat-berat. Pertanyaan gini Kang Ep sekarang. Kira-kira potensi 5 partai ini bakal kompak nggak ya? Kan sekarang lagi musim penggembosan nih. Ya, lagi ada gerilya kan? Lagi gerilya ini. Ya, person-person di dalam partai itu juga kan banyak nih. Nah ini saya sih mewakili pertanyaan publik. Sampai saya juga ditanya, Ustadz itu kira-kira partai itu bakal konsisten apa tiba-tiba loncat gak sih gitu. Nah, itu banyak pertanyaan kayak gitu ya. Ini saya mewakili perasaan publik ini. Baik,
kita harus bedakan beberapa lapis di partai itu. Yang pertama pimpinan yang akan membuat keputusan resmi partai, itu satu lapis. Yang kedua 314 orang anggota DPR RI, yaitu 54,6% dari 5 partai itu. Ini 2 lapis yang berbeda. Pada lapis yang pertama, saya sampai hari ini sangat yakin bahwa tidak mudah menggoyahkan mereka untuk tiba-tiba pindah. Saya mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai ini. Termasuk P3? P3 belum. Belum ya? Nah, kenapa P3 Ustaz? Nanya doang. Siapa tahu ada tuduhan begitu. Kan belum ketemu. Jadi belum bisa jawab lah ya. Iya. Jadi yang saya bisa tangkap dari komunikasi itu adalah buat banyak sekali teman di partai, sekarang ini persoalannya bukan lagi soal kalah dan menang. Tetapi mereka mendapatkan laporan yang sangat menyedihkan dari lapangan, dari jaringan partainya masing-masing. Dan apa yang menimpa mereka itu berlapis-lapis. Yang dihajar itu bukan cuma dalam hal pilpresnya dan koalisi pilpres masing-masing 01, 03. Tetapi juga pilegnya. Banyak sekali anggota legislatif yang dihajar di mana-mana habis-habisan dengan beragam cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan menurut hemat saya ini membuat semacam ada kesadaran bahwa jika mereka kemudian tunduk dalam keadaan semacam itu, mereka sendiri akan kehilangan banyak legitimasi di partainya. Kebokrokan yang diterima di partai itu sudah menjadi pengetahuan yang sangat umum di dalam gitu. Kalau tiba-tiba pemimpinnya berpindah gitu, rasa dikhianati itu akan sangat konkret kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa proses yang terjadi sekarang ini itu mau tidak mau jadi transparan kan. Seseorang bertemu dengan orang lain, ya transparan gitu. Yang justru harus diperhatikan Ustadz menurut saya adalah kalau ada pertemuan-pertemuan yang tertutup. Itu yang bahaya ya. Karena yang disebut dengan negosiasi itu biasanya dilakukan di pertemuan tertutup. Kalau pertemuan yang terbuka seperti Presiden dengan Surya Paloh kemarin itu namanya bukan negosiasi. Ada istilahnya atraksi. Atraksi. Perbedaan dalam politik itu sangat tegas di antara atraksi dan negosiasi. Pertemuan yang sifatnya atraksi biasanya untuk merusak semangat kita melawan antara lain. Dan habis itu kan muncul sekali pemberitaan yang bisa dimaknai luar biasa. Ya, saya buka aja deh. Ya, ini yang ditunggu. Tadinya saya mau nanya gitu kan. Udah nanya. Karena ini relevan. Saya tunggu-tunggu dari tadi. Tadi udah nanya nggak sama Pak SP langsung ya, kan gitu. saya ini Spill dong. Gitu. Nanti akan sampai ke Pak SP nih. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm. Tidak pindah. Alhamdulillah. Dan ini kan bukan cerita orang kan. Ini bukan cerita orang gitu. Dan menurut saya hal yang semacam itu harus saya beritakan di saat yang seperti ini. Karena banyak sekali orang yang menyebarkan informasi yang sangat beragam yang tujuannya memang mengubah barisan yang sudah mau terbentuk menjadi kerumunan. Gitu. Ya, hati-hati aja dengan pelemahan lewat media ya. Ya. Supaya Anda terpecah gitu. Ya. Sekarang sudah dapat informasi bukan A1, C1. Nah jadi kembali ke tadi, yang kedua tadi saya bilang kan transparansi itu ada di mana-mana. Berpolitik di Indonesia itu seperti ikan di akuarium sekarang. Kita bisa melihat pergerakannya, kecipak airnya juga kita dengar. Jadi orang tidak akan mengambil resiko dengan menjadi pengkhianat. Apalagi kalau mereka memang serius ingin
mendapatkan sesuatu dengan berpolitik itu kan. Bayangkan kalau orang seperti Caimin sudah jadi cawapres 01, tiba-tiba dia bawa PKB itu pindah. Selesai menurut saya. Selesai. Bukan karena sekedar pemilunya, tetapi bagaimana bobroknya pemilu sekarang gitu loh. Bagaimana mungkin selama masa kampanye dia begitu kuat bersama-sama kita untuk melawan kebobrokan. Tiba-tiba dia mendukung yang bobrok. Waduh. Menurut saya selesai. Begitu juga yang lain. Iya. Nah, jadi karena itu saya sampai saat ini masih sangat percaya bahwa 5 partai ini akan solid. 5 partai ini akan solid. Kira-kira apa sih Kang Ep itu resikonya di mata publik kalau tiba-tiba pindah atau ketuanya jadi menteri gitu? Ya. Apa sih resikonya? Enggak, saya mau ubah cara menjawabnya dengan mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mari kita perbesar resiko buat mereka. Oke. Ya. Yaitu selama 5 tahun ke depan kita bikin gerakan yang tidak harus ada kantor, posko segala macam, tapi gerakan yang mengkolaborasikan, mensinergikan kita sebagai jejaring. Kita menjadi warga negara yang aktif, yang sepanjang 5 tahun menagih janji. Kita, kalau misalnya katakan ada satu partai yang berkhianat nih, sepanjang 5 tahun kita gebukin aja partai itu. Siap. Gebukin tidak dalam pengertian fisik ya. Ntar saya dilaporin ke polisi lagi. Ini kan kita paham ya, disebut gebukin itu adalah warga negara dengan hak konstitusionalnya, kita bikin partai itu kapok karena berkhianat. Jadi nanti kita masukkan ke dalam daftar partai-partai yang tidak layak dipilih dalam pemilihan berikutnya. Dan kita jaga gerakan itu. Loh, ini konstitusional loh. Menurut saya ini penting. Kenapa? Karena pertarungan ini bukan soal kalah dan menang. Pertarungan sekarang ini sangat tegas soal salah dan benar. Kalau kemudian kita biarkan orang berkhianat, sekedar pindah dari kalah menjadi pemenang, itu biasa. Tapi kalau dia berpindah dari yang salah ke yang benar, kita syukuri. Kalau sebaliknya, dari yang benar berpindah ke yang salah, masa kita biarkan? Nah, menurut saya, Pak Ustadz, kita perbesar resiko untuk mereka. Iya. Kita perbesar resiko untuk mereka. Siap. Dan menurut saya sih begini, salah satu bentuk yang sangat konkret Ustadz adalah di kalangan kita itu harus kita perbanyak pelatihan-pelatihan tentang politik. Setuju. Jadi yang disebut sebagai political quotient atau kecerdasan berpolitik, itu harus menjadi virus yang menyebar kemana-mana. Dan kita tidak perlu kuat, kita tidak perlu menjadi politisi untuk kuat secara politik. Setiap orang harus membangunkan kekuatan dengan caranya. Ya memang sepertinya klise, nanti juga enggak begitu. Dan jangan lupa bahwa peradaban besar selalu dimulai dan dibentuk oleh orang yang sedikit. Dan ini sudah jadi hukum sejarah. Ada ahli sejarah dari Inggris namanya Arnold Toynbee. Arnold Toynbee itu salah satu teorinya adalah teori minoritas kreatif. Teori kreatif minority ini menjelaskan bahwa peradaban besar tidak pernah dibentuk oleh orang banyak. Tetapi orang sedikit yang tidak pernah kehilangan cita-cita dan harapannya. Orang sedikit yang ketika orang lain putus asa karena keadaan yang berat, ia terus berjuang tanpa lelah. Orang sedikit yang ketika orang sudah melipir dan menunggu, dia masih terus bekerja proaktif menjemput. Karena masa depan tidak bisa ditunggu tapi harus dijemput. Orang sedikit yang ketika orang lain tersesat dalam pikiran-pikiran yang sesat orang banyak, tapi dia tetap bisa menjaga pikirannya yang waras sekalipun mereka dalam jumlah yang sedikit. Luar biasa. Minoritas kreatif ini, itulah yang ada dalam sejarah pembentukan peradaban Islam kan. Berapa banyak sih orang yang membangun Madinah itu setelah periode hijrah? Tetapi apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini itulah model peradaban yang luar biasa. Yang kalau kita cuplik aja beberapa bagiannya. Seperti misalnya perlindungan minoritas. Menjaga keberagaman dengan sangat elegan.
menciptakan keadilan untuk semua tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang non-muslim, termasuk ketika mengatur perdagangan, dan seterusnya. Isi Piagam Madinah itu, kalau dijejerkan sekarang, dipelajari di universitas yang paling terkemuka di dunia sekalipun, itu pelajaran pembentukan peradaban yang luar biasa. Berapa banyak orang yang membentuk itu? Sedikit. Jadi menurut hemat saya, jangan pernah merasa lelah atau takut karena jumlah kita belum banyak. Justru dengan cara itu menurut saya, kita harus hati-hati. Oh, kita tinggal sedikit nih. Seketika banyak memanjakan. Banyak orang bersepakat, itu memanjakan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar yang disepakati banyak orang itu bukan yang benar. Tapi bersedikit ketika salah, ketika benar, itu bahaya. Karena bisa jadi tiba-tiba kita berpikir bahwa, aduh, jangan-jangan kita salah kok sedikit ya. Nah, menurut hemat saya ini yang harus dijaga. Kang Ep, terkait hak angket dan pansus. Dari 5 partai ini, kira-kira partai mana sih sebetulnya yang harusnya paling bersegera ya menyambut ini, dan langkah apa yang sudah dilakukan oleh partai itu? Harapannya didengar ini ya. Dan kita ke publik ikut menekan. Karena ini juga kan menjadi harapan publik. Supaya partai sendiri mendengar harapan publik. Jadi dari 5 partai tadi ketika mereka akan bikin pansus kah, atau juga pada saat yang sama hak angket, harusnya dimulai dari mana itu langkahnya? Ya, menurut hemat saya pertama, jadikan PDI Perjuangan pemimpin dalam urusan ini. Tidak ada perebutan kepemimpinan di sini. Bukan saja karena PDIP yang mengusulkan, tetapi selayaknya seperti itu sekarang. Buat orang seperti Bu Mega, ini bukan soal kalah dan menang, ini soal kehormatan. Menurut saya empati harus diberikan kepada orang seperti Bu Mega yang berulang-ulang dia melakukan sesuatu yang harusnya dibalas dengan balasan yang setimpal oleh seseorang yang bernama Joko Widodo. Dan alih-alih dibalas yang setimpal, air susu dibalas dengan air tuba. Dan maka rusaklah susu sebelanga kan. Menurut saya, yang paling berhak untuk sakit hati, melawan, membangun barisan dengan sangat serius, nomor 1 adalah Megawati Soekarno Putri. Dengan berbagai pertimbangan itu, jadikan PDIP pemimpin dalam urusan ini. Lalu kemudian, posisikan sebagai pemimpin. Jadi jangan, sama seperti apa yang tadi saya usulkan untuk pansus, ke 4 partai yang lain, apalagi P3 kan. P3 kan sudah bagian dari koalisi 03. Jadi P3 mestinya tidak ada pertanyaan. Yang 3 partai pendukung koalisi 01 itu segerakan saja, merapat, menyediakan diri, menyesuaikan waktu dan lain-lain, bertemu, soan, apapun namanya ke Megawati dan konkretkan soal ini. Karena berkejaran dengan waktu. Menurut hemat saya begini, ada 2 hal yang bagaimanapun paralel dikerjakan, tetap 2 hal yang terpisah. Nomor 1, perlawanan terhadap Presiden Jokowi. Nggak boleh berhenti. Yang kedua, urusan kita membereskan pemilu. 2 hal ini mudah-mudahan saling berkait. Karena urusan pemilu banyak berkaitan dengan pelanggaran konstitusi, aturan, dan lain-lain yang dilakukan Presiden. Kalau ternyata tidak berkait langsung, artinya pemilunya dipaksakan seolah-olah selesai dengan penetapan dan lain-lain, perlawanan terhadap Jokowinya nggak boleh berhenti. Ini 2 hal yang menurut saya harus diingat. Perlawanan terhadap Jokowi yang merupakan hak konstitusional kita sebagai warga negara, dan urusan pemilu. Nah, urusan pemilu ini masalahnya adalah ada constraint atau keterbatasan atau tantangan soal waktu. Karena ada tahapan pemilu. Tahapannya ini begini, untuk diketahui saja, 30 Maret itu adalah penetapan hasil. Dan 30 Maret itu sudah sangat dekat loh. Itu penetapan hasil. Lalu kalau kemudian ternyata 2 putaran,
Artinya tidak ada yang mencapai 50% lebih dan lebih dari setengah provinsi 20% minimal suaranya. Itu dua syarat yang terintegrasi satu paket. Maka 26 Juni itu akan ada Pilpres putaran kedua. Kalau ternyata sebelum tanggal 30 Maret pansus dibentuk, hak angket dibentuk dan seterusnya, hasilnya antara lain misalnya saja menganulir proses dan hasil Pilpres yang sudah berjalan, maka kemudian akan ada pembuatan tahapan Pilpres yang baru. Satu hal yang jadi tantangan di sini adalah tidak boleh berbenturan dengan dua hal. Nomor satu, pelantikan presiden baru tidak boleh mundur dari 20 Oktober tahun ini. Karena apa? Karena aturan konstitusi kita tidak mengatur situasi darurat ketika itu terlanggar. Zaman dulu itu masih ada triumvirat namanya. Jadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri bertiga menggantikan fungsi kepala negara. Aturan kita sudah berubah. Jadi kalau tanggal 20 Oktober itu terlanggar, ada krisis yang harus kita kelola dari sisi aturan. Itu satu. Terus yang kedua, yang juga menurut saya penting untuk diingat itu adalah ada pilkada. Pilkada serentak itu di semua provinsi kecuali Yogyakarta. Jadi kalau punya anak jangan bercita-cita jadi gubernur Yogyakarta ya. Karena tidak ada pilkada di sana. Terus kemudian semua kabupaten kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu dan semua kota kecuali 5 kota di Jakarta. Semua itu akan pemilu serentak rencananya 27 November. Nah, saya harus sampaikan juga ke teman-teman dan ini juga harus digaungkan sebagai satu isu publik. Sekarang ini sedang ada ikhtiar yang antara lain digalang oleh Golkar dan kawan-kawan untuk memajukan pilkada ke September. Apa persoalannya kalau ke September? Nih saya harus buka. Yang pertama, kalau September pilkada serentak, presidennya masih dia. Dan sebagian besar kepala daerah itu adalah PJ, penjabat. Siapakah penjabat? Penjabat itu adalah pengganti kepala daerah hasil pilkada yang dihentikan dikarenakan ada penyerentakan waktu pilkada. Bagaimana prosesnya? Mereka diproses oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi tentu saja dengan campur tangan Presiden sebagai atasan Menteri Dalam Negeri. Maka mereka itu adalah aparatur birokrasi dan bukan pejabat politik yang dipilih. Apa yang terjadi di pemilu 2024 itu dengan sangat mudah dijadikan modus operandi yang diulang dalam pilkada. Itulah kalau September, maka jauh lebih baik tetap November. Yang kedua, urusan-urusan kita menyelesaikan krisis, kasus, kecurangan, kejahatan dengan pemilu 2024 akan punya waktu yang terlalu mepet kalau September sudah ada pilkada. Karena tidak boleh tahapan pemilu serentak pilkada itu tumpang tindih dengan buntut dari proses pemilu 2024. Nah ini problem-problem yang harus disampaikan. Baik. Jadi menurut saya sih itu salah satu hal yang sangat penting buat umat, buat warga sekarang itu adalah kecerdasan berpolitik yang salah satu bagiannya itu adalah tahu hal ihwal politik, berempati sama kemungkinan orang yang jadi korban dari soal tadi, dan teraktivasi untuk bergerak terus aktif. Itu harus dibangun di mana-mana. Nah, jadi nanti Ustadz, saya bayangkan tuh begini. Ini bukan politisasi masjid loh, bukan politisasi majelis taklim. Di pengajian-pengajian kita itu harus dituntaskan pengajiannya. Karena seringkali pengajian kita itu selesai seolah-olah setelah kita nutup kitab, Shadaqallahul Adzim. Padahal ayat-ayat Allah itu bukan saja ada yang secara tekstual, tetapi dalam perputaran malam dan siang, dan di langit dan di bumi. Artinya baru selesai ngaji, keluar pintu pengajian, pengajian besar sudah menunggu kita. Nah, kesadaran tentang itu harus dibangun di kalangan kita. Dan karena itu kemudian umat itu punya kewajiban untuk tahu persis, well informed, tentang hal ihwal, sosial, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Supaya tidak jadi korban. Ya. Supaya tidak jadi korban. Dan ini harus jadi gerakan di mana-mana di Indonesia. Kalau versi ibu-ibu, mungkin kalau pelatihan politik agak berat. Nanti kita bikin curhat politik. Nah hari ini malam ini boleh, nanti ada yang mau curhat boleh satu bapak-bapak, satu ibu-ibu ya. Judulnya apa?
curhat politik. Cuma ada satu mengganjal, Pak. Yang bisa menggembosi baik pansus maupun hak angket itu ada satu hembusan. Udahlah, yang penting jangan merah. Gimana menghadapi ini? Karena memang ada satu barisan yang pokoknya jangan merah. Dan merah itu anti-Islam. Itu yang dihembuskan. Gimana itu? Ya. Menurut saya itu dua agenda yang bersamaan harus kita kelola. Kalau memang ada warga masyarakat yang punya semacam resistensi, merasa berjarak dengan merah, mungkin inilah saatnya kita lebih menjalankan tabayun. Dalam pengertian bahwa ternyata yang kita anggap orang yang baik bisa jadi penjahat paling besar. Iya. Yang kita pandang warna yang paling mengganggu, ternyata warna yang sedang kita butuhkan. Yang kita anggap sebagai orang yang akan membunuh kita, ternyata sama-sama mau dibunuh dengan kita. Dan lain-lain. Jadi ketika kita salah memosisikan itu, maka kemudian dengan salah kita bilang yang penting bukan merah gitu. Akhirnya kita tunduk pada pembunuh karena kita tidak punya empati dengan calon korban yang lain. Iya. Nah, memang ada sejarah panjang yang membuat tentu saja masuk akal kalau orang dengan warna yang berbeda itu punya resistensi. Iya. Ada banyak contohnya kayak susahnya PKS masuk di Madura misalnya kan? Iya. Sekalipun sekarang ada bercandaan kan, orang Madura sudah mulai terima PKS katanya. Iya. Karena PKS itu Partai Kebangkitan Sabangsa. Jadi yang ingin saya katakan adalah sejarah itu tidak bisa dihapus. Sejarah itu tidak bisa dihapus. Cuman yang bisa kita perbaiki adalah cara kita memandang masalah. Menurut saya, jangan-jangan salah satu sebab kenapa kita gampang dilemahkan, karena kita keliru melihat masalah. Sumber masalah kita jadikan teman, korban masalah kita jadikan musuh. Padahal kita sama-sama korban dengan dia gitu. Ya. Nah kalau kemudian konstruksi seperti itu, ya akhirnya sang pembunuh lah ya akan menjadi pemenang. Siapakah yang membuat dia menang? Karena perpecahan di antara para korban. Umat Islam seringkali kalah bukan karena kekuatan di luar dirinya, tetapi karena mereka saling membunuh. Kekuatan Islam yang paling ditakuti, seperti kita bicara waktu itu Ustaz, itu adalah ketika Islam sudah membangun jaringan. Bukan hanya sekedar sendiri, berkelompok, atau berorganisasi. Itu kan 3 tingkatan level kekuatan. Sendirian, berkelompok, berorganisasi. Ada level yang keempat, yang ketika umat Islam sampai ke level itu, maka amat sangat menakutkan. Berjejaring, membangun jaringan. Ketika dulu saya menjadi anggota tim 11 yang dibentuk presiden, memverifikasi partai-partai calon peserta pemilu pertama. Presiden siapa itu? Presiden Habibie waktu itu. Jadi selepas Pak Harto turun, KPU belum ada. Yang sudah ada kan LPU-nya Pak Harto, Lembaga Pemilihan Umum. Dibubarkan karena tidak cocok dengan demokrasi. Sebelum KPU berdirilah Panitia Persiapan Pembentukan KPU, P3 KPU namanya. Anggotanya 11 orang. Ketuanya Profesor Nurholis Majid, wakilnya Adan Buyung Nasution, wakilnya satu lagi Profesor Miriam Budiarjo, ahli ilmu politik, guru saya. Nah, almarhum tiga-tiganya. Anggotanya 11 orang semuanya, dan saya masih ingat betul, pada waktu itu, partai yang paling banyak berdiri adalah partai di kalangan Islam. Di kalangan NU ada sekian partai, di kalangan Masyumi ada sekian partai, dan seterusnya lah. Dan waktu itu, ada satu cara penghitungan hasil pemilu yang disediakan oleh sistem pemilu kita tahun 99. Namanya Stembus Accord. Partai-partai itu kan masing-masing punya sisa suara. Setelah suara yang sebelumnya dibagi ke dalam bilangan pembagi pemilih. Apa itu bilangan pembagi pemilih? Yaitu jumlah pemilih seharga satu kursi. Misalnya partai saya dapat 375 suara. Ternyata di situ, di dapil itu, harga adalah 275. Berarti kan saya punya kelebihan 100.000 suara. 100.000 suara tidak bisa jadi kursi.
Ada partai yang lain yang kelebihannya 25.000. Ada partai yang lain kelebihannya 100. Digabungkan jadi 225. Ditambah lagi satu partai yang lain 50.000. Maka 275 jadi satu kursi. Kalau 4 partai itu bergabung namanya Stembus Accord. Apakah partai Islam mengambil kesempatan itu? Enggak. Coba kalau partai Islam waktu itu mengambil kesempatan itu. Maka jumlah anggota DPR RI tahun 99 bukan 40%. Seperti yang terjadi waktu itu, kalau sekarang sudah tinggal 30% ya. Sudah berkurang 10% kita. Dalam 5 kali pemilu. 40% waktu itu lebih dari 40%. Tapi ketika diberi kesempatan untuk membangun jejaring, nggak diambil. Artinya orang Islam itu senang berorganisasi, kurang suka membangun jaringan. Nah kesalahan-kesalahan yang semacam itu yang sekarang menurut saya harus diingat-ingat. Jadi kalau di daftar tuh banyak tuh. Kesalahan-kesalahannya kan, tadi kan saya sudah bilang, lebih suka marah, tidak suka melawan. Terus kemudian yang kedua, lebih suka berkerumun, tidak suka berbaris. Terus yang ketiga, barusan itu saya bilang, bahwa lebih senang berorganisasi, tidak suka membangun jaringan. Kalau didaftarkan ini banyak nih, jumlahnya banyak. Nah jadi menurut hemat saya, apapun yang akan terjadi dengan Indonesia, maka kitalah yang akan menyelamatkannya. Siap insya Allah. Bukan orang lain. Oke. Ya, kira-kira begitu. Satu curhat politik dari ibu-ibu yang paling menggelisahkan. Kira-kira siapa? Mengangkat tangan, bapak-bapak juga siapa? Nanti saya yang pilih. Ya, saya pilih. Boleh. Yang paling senior Ibu Nurdiati Akmal di bidang politik. Kasih ke belakang. Ya, waktu kita cuma 9 menit nih. Pertanyaan termasuk jawaban. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa hadir di sini dan pencerahan yang luar biasa. Jadi yang sangat kita sayangkan betul yang tadi saudara EF katakan bahwa jejaring. Ini yang sulit sekali. Saya melihat tatkala kita demo-demo, satu kelompok bikin demo, padahal besoknya demonya sama juga. Kenapa nggak bersatu? Jadi mungkin ini yang perlu digalakkan. Padahal memang sudah ajaran dalam Islam kan, tarawum rukan sujud. Mereka ruku sujud bareng-bareng tuh sama, nggak pakai lihat golongan-golongan, mestinya bareng. Jadi saya sangat setuju sekali. Dan yang sekarang ini yang sangat kita gelisahkan adalah bahwa pasangan 01 ini bisa tetap eksis atau masih bisa diruntuhkan oleh mereka dengan cara-cara yang mereka mungkin sudah siapkan pula untuk melawan apa yang sedang kita siapkan. Makasih. Baik, bukan cuma 01 ya, 03 juga ya. Oke, udah Bapak di belakang tuh yang paling dari belakang duluan kacamata. Ya. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kang Ep, kumaha damang Kang Ep? Alhamdulillah. Ustadz, ya. Saya setuju dengan konsep Kang Ep tadi. Bahwa kita jangan cuma bergerombol, tetapi harus rapatkan barisan, ya kan? Terutama kelima partai ini. Nah, pertanyaannya Kang Ep, pertanyaannya nih. Ini kan sekarang ini fenomena politik sandra menyandra. Nah ini masalahnya nih. Apakah mungkin tidak ada partai yang 5 ini yang tidak disandra oleh Pak D? Nah ini masalahnya nih. Nah ini masalahnya. Terutama nih, mohon maaf, merah rumorsnya ini bukan A1, belum A1 nih Ustadz UBN. Belum A1, baru A4, A3 ini. Rumorsnya merah ini sudah akan disandra dengan kasus Akang Masiku. Nah, kalau Masiku nanti digunakan untuk politik penyanderaan, nanti merembet lagi ke suaminya si A, si B, si C. Nah ini kan kemungkinan salah satu handicap ini, salah satu kendala yang
akan dihadapi nanti untuk koalisi partai 5 ini. Itu Baik. yang pertama. Satu lagi, yang kedua, masalah apa tadi? Kepentingannya untuk kepemimpinan nih, mohon izin. Karena yang kami selalu belum terjawab, memang dalam ada istilah bahwa segenggam kekuasaan itu Kang Ep lebih berharga dibandingkan dengan segudang ilmu. Nah, tolong dijabarkan oleh Kang Ep dan untuk Ustadz UBN, segenggam kekuasaan itu lebih berharga dibandingkan dengan segudang ilmu. Karena apa? Menyangkut kita kredibilitas dan eksistensi khususnya umat Islam di kita. Jangan sampai seperti Uighur, Rohingya, dan juga Palestina seperti itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sebetulnya bukan cuma politik sandra sekarang, politik penjara. Silakan Kang Ep. Ya, baik. Yang pertama dari Ibu Ustazah Nurdiati Akma. Makasih Ibu hadir di sini. Saya merasa terhormat. Yang pertama soal jejaring tadi. Menurut saya ada satu modal yang barangkali seringkali tidak disadari. Kami Bu dari tahun 2010 mengadakan riset penelitian termasuk survei-survei. Sampai dengan tahun ini artinya ini sudah memasuki tahun ke-15 dari tahun 2009 tepatnya. Tahun 15 tahun kira-kira meriset termasuk melakukan survei. Dalam setiap survei di banyak sekali tempat termasuk tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional. Salah satu pertanyaan yang kami ajukan itu adalah di antara organisasi garis miring jejaring berikut ini, manakah yang ibu bapak saudara termasuk di dalamnya sebagai simpatisan dan atau anggota dan atau pengurus dan atau pimpinan. Jejaring terbesar di Indonesia namanya Majelis Taklim. Di semua tempat termasuk secara nasional. Besarannya lebih besar dari Nahdlatul Ulama. Yang menjawab Nahdlatul Ulama itu di bawah yang menjawab Majelis Taklim. Oh ya, saya pakai sarung begini bukan supaya menyaingi Ustadz Bahtiar Nasir. Jadi sebelum ke acara ini tadi itu saya ikut rapat pleno PWNU karena saya pengurus PWNU. Saya mustasar di PWNU DKI Jakarta. Jadi datang ke sini pakai seragam PWNU. Makanya pakai sarung. Nah, Majelis Taklim itu lebih besar dari organisasi terbesar di Indonesia sebagai jejaring. Bayangkan kalau kemudian ada pihak yang mulai menggalang kurikulum pemberdayaan umat melalui Majelis Taklim. Sekedar contoh begini, di Majelis Taklim kalau ada kurikulum pengajian, itu luar biasa kan. Jamaah Majelis Taklim secara rutin datang, bahkan karena almarhumah ibu saya dulu memimpin Majelis Taklim di kampung saya di Cibarusah. Saya tahu tuh ibu saya itu hampir setiap hari pengajiannya. Senin di mana, Selasa di mana, Rabu di mana, sibuk betul. Artinya bayangkan kalau anggota jejaring itu mendapatkan materi-materi pengajian keislaman yang terstruktur dalam satu kurikulum. Sehingga semua aspek keagamaan, aspek Islam, dari mulai akidah sampai sejarah, itu menjadi bagian dari pengajaran-pengajaran dan pengajian-pengajian di Majelis Taklim. Itu betapa dahsyat itu. Jadi menurut saya sih tidak pesimis dalam agenda ini. Kita udah punya instrumennya. Belum lagi instrumen-instrumen yang lain gitu. Sholat Jumat misalnya. Masih sangat sedikit masjid yang punya kurikulum sholat Jumat. Bayangkan kalau di masjid-masjid itu ada kurikulum sholat Jumat. Karena biasanya peserta sholat Jumat di satu masjid itu rutin datang, biasanya berdasarkan teritori atau wilayah kan, atau area perkantoran. Bayangkan kalau secara kafah, secara tuntas komprehensif, ajaran Islam itu diajarkan lewat khutbah Jumat, luar biasa. Caranya apa? Masjid itu pengurusnya membuat kurikulum khutbah Jumat, disebarkan kepada para khotibnya. Jadi khotib tidak datang
Sepanjang Isra Mi'raj semua isinya sama. 4 Jumat isinya sama, mengulang Jumat sebelumnya. Coba bayangkan, kalau temanya dibikin tematik, fokusnya dibikin beda dan seterusnya, dibikin dalam bentuk kurikulum. Orang yang datang 1 bulan sholat Jumat, 4 atau 5 kali sholat Jumat, mendapatkan 4 hal yang ketika tersambung dengan yang lain jadi mata rantai. Jadi bukan khotib yang menentukan dia mau ngomong apa, tapi DKM yang memutuskan Anda mau bicara apa. Kalau mau bicara ini di sini, waktunya bisa digeser-geser, tidak harus berurutan seperti bab dalam buku pelajaran, tidak, sehingga fleksibel juga gitu. Jadi menurut saya ini penting untuk dilakukan. Saya sekali lagi bukan menganjurkan politisasi majelis taklim dan politisasi masjid, bukan. Tetapi mengajak umat Islam untuk menjaga hak mereka. Umat Islam itu ketika berkerumun menjadi massa, ketika berbaris jadi warga negara. Apa bedanya? Ketika jadi massa, dia hanya bisa kuat kalau banyak orang. Dan itu pun lewat kemarahan, bukan lewat perlawanan. Tapi kalau jadi warga negara, cirinya 5. 1, dia tahu haknya dan pandai menjaga hak itu. Yang kedua, dia tahu hak orang lain dan orang banyak, dia pandai menunaikan kewajiban atas hak orang lain dan orang banyak itu. Yang ketiga, dia tidak menunggu tetapi proaktif, tidak menunggu orang lain melakukan sesuatu yang menurut dia baik untuk dikerjakan. Yang keempat, dia tidak bergantung pada siapapun, ya selain kepada Allah dan dirinya. Karena yang akan mengikhtiarkan perbaikan itu adalah dirinya, bukan orang lain. Masa depan tidak bisa dijemput, apalagi dititipkan. Masa depan tidak bisa ditunggu, apalagi dititipkan penungguannya ke orang lain. Dan yang terakhir, ketika haknya dicederai, ketika haknya dibunuh, dia lawan dengan cara beradab seperti Islam mengajarkan. Kalau orang Islam punya 5 kualitas itu, nggak akan ada pemimpin kita yang bisa sembarangan. Maka kita mengubah mayoritas statistiknya umat Islam jadi mayoritas politik, dia penentu. Nah, menuju ke proses itu, maka kemudian yang tadi itu yang saya katakan. Jadi saya optimis Bu Ustazah bahwa kita punya instrumen, tinggal kita rapatkan barisan, susun macam-macam sehingga ke depan itu instrumen itu lebih optimal gitu. Kemudian soal 5 partai tadi, bukan hanya soal 01, tapi menurut saya juga 03. Di Indonesia 4 kali pemilihan presiden melahirkan kejadian yang sama dan tidak boleh diulang. SBY 2 kali ketika membentuk koalisi pemerintahan, isinya di atas 70% dari anggota DPR itu tergabung. Jokowi 2 kali. Periode pertama di atas 70%, periode kedua di atas 80%, 81% anggota DPR, kekuatan DPR itu bersama dengan pemerintah. Maka menurut saya wajar dan selayaknya kita tuntut 5 partai itu untuk tidak bergabung dalam pemerintahan, sehingga nanti hasilnya adalah 45% melawan atau 45% melawan 55%. Katakanlah oke, nggak bisa ditahan semua, ada yang menyeberang gitu. Menyeberangnya pun bukan rombongan. Sehingga kekuatan pemerintahan itu misalnya hanya 55. Kekuatan di luarnya 45, itu tetap jauh lebih berarti dibandingkan dengan ketidakseimbangan sebelum ini. Ini menurut saya harus jadi bagian dari perjuangan kita. Dan disuarakan terus-menerus. Di beberapa tempat saya sudah sampaikan ini. Jadi menurut hemat saya sih, kalau kita bisa menjaga itu 5 tahun ke depan, siapapun presidennya ya, termasuk presidennya itu adalah presiden Bapak Ibu sekalian, siapa namanya ya? Oh, ini sih. Sekalipun presidennya itu yang tadi barusan disebut, keseimbangan kekuatan itu penting. Karena kita tidak bisa membiarkan presiden sehebat apapun di mata kita mengulangi kesalahan yang sama. Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir tadi soal kekuasaan. Di dalam politik, pemimpin itu diuji oleh 3 hal. Pemimpin demokratis itu diuji oleh 3 hal. 1, ilmunya. Ada presiden yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Belum tentu yang tidak berilmu itu lemah. Karena ujian kelemahan dan kekuatan bukan di nomor 1 itu. Nomor 1 ilmu atau tidak. Bahasa Inggrisnya itu apakah seorang pemimpin itu punya democratic mind atau tidak. Gagasan demokrasinya itu kuat atau enggak. Gitu. Ilmunya.
Mas Anies dibandingkan Pak Jokowi, simpulkan sendirilah. Saya nggak mau ngomong Ustadz ya, ini yang ngomong jamaahnya Ustadz. Saya nggak ikutan. Yang kedua, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya democratic attitude, perilaku demokratis. Seberapa bisa diteladani si pemimpin itu? Nah, itu ukuran yang kedua. Belum tentu orang yang tidak bisa diteladani itu lemah. Karena ternyata ada yang ketiga, namanya democratic skills. Keterampilan berdemokrasi. Keterampilan berdemokrasi itu bisa membuat orang yang tidak berilmu dan orang yang tidak layak diteladani perilakunya itu bisa jadi pemimpin yang kuat. Tetapi sebetulnya dalam konsep kita dia bukan pemimpin. Dia pemenang pemilu dan penghuni istana. Bukan pemimpin kita. Jadi selama hampir 10 tahun Bapak Ibu nggak punya pemimpin jangan-jangan ini. Kalau saya sebagai warga negara, saya merasa tidak punya pemimpin. Nah, jadi kembali ke soal tadi, kenapa kemudian orang yang keterampilan berpolitiknya itu bisa menjadikan dia kuat? Belajar dari pengalaman 9 tahun lebih ini, menurut saya yang dilakukannya dua. Nomor satu, membangun loyalitas insentif namanya. Apa itu loyalitas insentif? Kamu taat sama saya ya, ini saya kasih ini. Insentif itu membuat orang loyal. Bukan karena saya karismatik, saya berwibawa, saya layak untuk dijadikan bukan. Saya yang pelangap-longo, itu bisa ditaati orang karena insentif yang saya berikan ke orang itu. Apakah kemudian saya berubah nggak pelangap-longo? Tetap pelangap-longo, tapi dia taat. Tapi dia taat, itu namanya loyalitas insentif. Yang kedua, loyalitas yang dibangun karena penyanderaan. Orang loyal karena disandera. Ada ketua partai yang mau pindah, dipanggil kejaksaan. Ada gubernur yang mau pindah, KPK datang ke ruang kerjanya. Ada bupati mau datang kampanye ke 01, langsung dipanggil KPK. Itu beneran terjadi yang saya ceritain. Ada ketua partai mau pindah, dipanggil KPK. Ini semua disebut sebagai loyalitas lewat penyanderaan. Jadi orang loyal karena tersandera atau orang loyal karena menerima insentif. Nah, apa cara kita? Cara kita adalah melawan dua praktek itu dengan tidak membiarkan itu jadi negosiasi yang tertutup, tapi semuanya kita bikin jadi atraksi. Jadi jangan pernah takut untuk mengatakan, Bapak ini ketua umum hanya karena dipanggil KPK aja dia di situ. Gitu. Itu harus kita omongin. Allah ini nanti jangan-jangan ketua umum ini akan pindah karena takut ya sama KPK. Itu harus kita omongin. Jangan biarkan semua proses jadi negosiasi yang senyap yang tidak kita lihat. Kita bikin semua jadi atraksi. Nah, menurut saya proses itu melibatkan kita. Dulu tidak terbayang kita bisa melakukannya. Sekarang harus terbayang. Kita punya handphone, kita punya media sosial, kita punya jejaring yang dahsyat. Dan menurut saya itu harus kita gunakan. Dan dengan cara itulah antara lain kita membangun barisan yang terikat secara virtual, secara maya, sekalipun secara nyata barangkali tidak pernah bertemu. Nah, maka saya ingin tutup. Ini udah selesai kan Ustadz? Satu lagi. Oh, satu lagi. Ada makan siang gratis nggak sih Pak? Oh. Ya. Jadi begini, pemimpin ketika berkampanye itu bisa dilihat kualitasnya dengan membedakan apakah dia mengajukan yang diinginkan orang atau yang dibutuhkan orang. Keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita datang ke mall, kita membeli banyak, itu bukan karena kebutuhan, karena keinginan. Pemimpin yang semacam itu, menurut saya tidak akan mampu memenuhi keinginan banyak orang. Menyediakan makan siang itu kan sekarang udah ketahuan. Baru bisa terrealisir untuk sekian puluh juta orang tahun 2029. Loh artinya nanti Bapak Ibu harus siap nih.
Kampanye 2029, kalau ternyata dia terpilih, kalau ternyata menurut saya sih belum tentu. Kalau dia terpilih nih 2029, tiba-tiba bulan Januari tahun 2029, Februari kan pemilu berikutnya. 1 Januari 2009 dia bikin satu acara besar, akhirnya kita bisa realisasikan makan gratis gitu. Itu kita sudah di prank hampir 5 tahun itu. Masa diulang lagi yang kayak gitu? Jadi udahlah, kalau kita lihat kampanye, wah ini mau memenuhi keinginan orang nih. Bukan kebutuhan orang. Kebutuhan orang itu apa? Punya kesempatan bersama keluarganya memperbaiki hidup. Itu kebutuhan orang. Kalau keinginan orang, saya mau makan sehari 3 kali. Apa ada pemimpin di Indonesia dengan penduduk sebanyak ini yang bisa menyediakan makan siang? Jangan-jangan yang bersangkutan menyelesaikan urusan dengan karyawan dan buruhnya aja belum beres. Di perusahaan yang besar, jangan-jangan loh. Saya tidak menuduh. Jadi menurut saya sudahlah. Kita di Indonesia memang harus membangun jejaring untuk menyiapkan pemilih 2029. Siap. Pemilih 2029 disiapkan sekarang. Ya. Besok disiapkan hari ini. Itu prinsip yang menurut saya penting. Dan saya ingin ulang doa yang saya bacakan pada saat dulu datang di Kingmaker, yang saya ceritakan sebagai doa dari almarhum ayah saya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallidal khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru. Ya fattahu ya alimu iftah alaina fathan qoriba birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai sang sumber dari segenap kebaikan. Wahai yang kepadanya segala sesuatu dikembalikan. Wahai sang maha pembuka. Wahai yang maha tahu, bukakanlah untuk kami kemenangan yang dekat. Bukakanlah untuk kami kemenangan yang dekat. Iftah alaina fathan qoriba. Iftah alaina fathan qoriba. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bagian dari saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Amin. Dan saya berterima kasih karena dapat kesempatan dan kehormatan ini. Insya Allah kita saling dukung. Saling membuat siapapun di antara kita tidak kehilangan keberanian dan tidak kehilangan harapan. Amin. Pertarungan belum selesai Bapak Ibu sekalian, terus berjuang dengan berani. Jangan pernah berhasil diintimidasi orang. Jangan pernah dibikin takut sama siapapun. Jangan lupa bahwa yang mencabut nyawa kita adalah malaikat Israel. Tidak ada presiden dan perdana menteri di negara manapun yang bisa memerintahkan Israel. Kenapa kita harus takut sama dia? Kalau kematian adalah resiko yang tertinggi misalnya. Kan begitu? Emang dia punya akses ke malaikat Israel? Jangan-jangan dia perintahkan bahkan dia yang dicabut kan? Bisa jadi kan? Yang amin itu Ustaz Erik Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak ada makan siang gratis. Yang ada adalah prank. Ya, Ustaz Deden, silakan di closing dan didoakan. Baik Ustaz. Di Al-Quran itu ada kisah Nabi Syuaib. Biasanya yang menjadi tekanan risalah Nabi Syuaib itu adalah menakar dan menimbang. Padahal ternyata ada satu lagi tuh yang jarang kebahas. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Ini ada di surah Al-A'raf, surah Hud, surah Asy-Syu'ara 183. Bahwa wala tabkhasun nas asya'ahum, dan jangan curangi annasa, manusia-manusia itu. Asya'ahum, asya ini kan bisa apa saja. Kalau terjemahan yang biasa, hak-hak mereka. Ini rupanya ada pembeli curang saat itu kayaknya ini. Sampai ada kalimat wala tabkhasun nasa asya'ahum. Artinya memberantas kecurangan ini bagian daripada risalah Nabi. Risalah Nabi Syuaib yang ada di dalam Al-Quran.
Artinya kalau kita ingat Nabi Syuaib jangan hanya ingat timbangan, takaran, tetapi juga kecurangan suara. Baik itu barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Ep atas pencerahannya dan terima kasih pula buat Ustaz Deden. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.